Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel Dai Firsyah Brother bersama Dai Firsyah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Di pertemuan ini insyaallah kita akan belajar bersama ya tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah nama-namanya. Maka insya Allah kita akan belajar bersama-sama dan Ustadz akan paparkan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Asmaul Husnanya ya, kita akan belajar. Kemudian nanti insya Allah kita akan belajar juga tentang tauhid dan tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Itu pembagiannya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu teman-teman semuanya agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, gimana? Sudah semangat? Oke, kita lanjut. Kita masuk ke materi kita, yaitu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang namanya indah, yaitu Asmaul Husna. Ustadz mau nanya nih teman-teman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk rukun iman apa tidak? Ya, pinter. Rukun iman. Rukun iman keberapa? Ada yang masih ingat? Ada yang hafal? Pinter sekali. Rukun iman yang pertama. Jadi, rukun iman ini, iman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rukun iman itu harus diutamakan. Ya, karena kalau rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah yang rukun iman kedua, ketiga dan selanjutnya akan lebih kuat lagi. Tapi kalau rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, bagaimana caranya mau bagus rukun iman yang selanjutnya? Betul tidak? Oke, jadi kita akan perbaiki dulu rukun iman yang pertama kita, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, itu terbagi dua. Jadi kita beriman secara ijmali dan beriman secara tafsili, ya. Jadi beriman secara ijmali maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya adalah kita beriman secara keseluruhan, secara universal, secara secara umum. Itu, ya. Secara garis besar. Dan Al-Quran sebagai sumber ajaran pokok Islam dalam Islam. Sehingga kita bisa mengetahui di dalam Al-Quran, ya, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum, ya, bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Suci, Maha Pencipta dan sebagainya. Kemudian beriman secara tafsili maksudnya apa? Beriman secara tafsili adalah mengimani ya secara rinci, ya, secara rinci, sepenuh hati kita beriman bahwa secara rinci sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, berbeda dengan sifat-sifat manusia, berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Di sini kita insya Allah akan belajar buktinya adalah dengan Asmaul Husna. Kita dianjurkan, contoh nih, kita dianjurkan berdoa dengan Asmaul Husna, menghayati makna kandungan di dalamnya, gitu, ya. Sudah paham? Beriman kepada Allah terbagi dua. Yang pertama adalah secara ijmali, yang kedua adalah secara tafsili. Sudah jelas? Secara umum dan secara rinci. Oke, pintar. Sekarang kita masuk ke Asmaul Husna. Asmaul Husna ada berapa teman-teman? Iya, pintar. Di halaman pertama atau halaman terakhir di mushaf, itu kita biasa dapatkan Asmaul Husna. Ada berapa? 99. Tetapi pada kesempatan ini kita akan belajar 4 Asmaul Husna. Apa itu? Yang pertama Al-Alim, yang kedua, ya, yang kedua adalah Al-Khabir, yang ketiga adalah As-Sami, dan yang keempat adalah Al-Basir. Sudah? Sekarang kita masuk ke Asmaul Husna yang pertama yang kita akan pelajari, yaitu Al-Alim. Apa itu Al-Alim, teman-teman? Al-Alim adalah Maha mengetahui. Akar katanya itu dari ilmu, ya.
Akar katanya adalah dari ilmu, menjangkau sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala ya dinamai alim karena pengetahuannya yang amat jelas, sehingga terungkap baginya hal-hal yang sekecil apapun, baik itu yang gaib ataupun yang tampak, ya, tanpa batas, tanpa dibatasi apapun, Allah akan mengetahui segalanya. Oke, bisa teman-teman? Ya, bagus. Al-alim yaitu adalah maha mengetahui segala-galanya, ya, tanpa batas, baik itu yang nampak ataupun yang gaib, tanpa ada yang membatasi, sehingga Allah mengetahui segala-galanya di alam semesta ini. Bisa teman-teman? Oke. Dan perlu kita ketahui bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa seorang hamba itu dapat sebagian dari sifat Allah yang pertama, yaitu al-alim. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa seorang hamba itu dapat ilmu, karena al-alim kan ilmu, maha mengetahui ilmu. Tetapi berbeda ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu makhluk. Bisa? Berbeda ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Apa itu? Pertama, mungkin manusia makhluk itu banyak pengetahuan. Tapi berapapun luasnya pengetahuan seorang hamba, hal itu tetaplah terbatas. Sepintar apapun, tapi tetap terbatas. Ya, tetap terbatas. Ilmu Allah berbeda dengan ilmu manusia atau ilmu makhluknya. Ilmu Allah tanpa ujung, tanpa batas. Bisa? Oke. Selanjutnya, apalagi kasyaf, melihat dengan mata batin. Contoh, ya, seorang hamba itu, mungkin ada seorang hamba melihat dengan mata batin, bagaimanapun jelasnya ia tidak bisa mencapai tujuan yang tidak ada ujungnya lagi. Jadi hanya Allah yang mengetahui. Oke, lanjut yang ketiga, bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak diperoleh dari sesuatu, namun sesuatu itulah yang didapatkan darinya. Jadi bukan Allah cari ilmu, tetapi ilmu dari sesuatu tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa teman-teman? Oke, pinter. Sekarang nih kita mau tahu atau mau kita pelajarin perilaku yang dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam mengikuti atau mengimani Asmaul Husna yang Al-Alim ini, maha mengetahui. Apa perilaku yang bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, yaitu yang pertama adalah terus-menerus belajar. Karena Al-Alim mengetahui, maka belajarlah terus-menerus, cari ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, dan merenungi tanda-tanda kekuasaannya dan sebagainya. Jadi yang wajib, yang bisa kita wujudkan dalam kehidupan perilaku kita dalam keseharian adalah kita rajin, semangat menuntut ilmu. Bisa teman-teman? Oke, kita lanjut yang kedua. Belum ayatnya, dalilnya. Dalil tentang Al-Alim adalah di surah Al-An'am ayat 59, bisa. Kemudian juga di surah Al-Baqarah ayat 32, ya. Bisa. Itu. Kemudian juga ada di surah Al-Baqarah ayat 29. Nanti teman-teman bisa mencarinya, ya. Oke. Mungkin itu saja. Syukran ala ihtimamikum. Pantengin terus channel Dai Firsyah Brother bersama Ustadz Firsyah, Dai Firsyah. Kita tutup dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Tunggu video selanjutnya. Masih pada materi ini, nonton video selanjutnya. Tapi jangan lupa subscribe ya. Oke. Subscribe dulu. Kemudian ada tombol lonceng tuh di sampingnya tuh, itu diklik agar dapat notifikasi video-video terupdate dan terbaru dari Ustadz. Kemudian jangan lupa like, comment, and share kepada yang lain agar bisa lebih berkah dan bermanfaat bagi sesama. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.